Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat siang dan selamat sore. Hari ini kita akan masuk materi tentang layouting, sama mungkin kita akan bermain dengan outline juga. Kemudian kita juga bermain dengan text wrap. Silahkan teman-teman buka Adobe InDesign ya. Kalau di sini saya pakai yang 2022. Jadi kalau teman-teman punya yang 2018 sama kayak di lab, kemudian ada yang terbaru yang 2024 bahkan atau 2023 itu sama saja, itu tampilannya sama seperti ini. Jadi kalau sudah, silahkan teman-teman create new aja. Kemudian kita akan membuat page atau halaman ukuran dengan ukuran A4. Untuk unitnya satuannya kita akan memakai cm seperti ini. Untuk yang lainnya biarin aja. Kemudian silahkan di create saja. Nah, ini tampilan awalnya, ini masih baru ya, baru saya install. Kemudian ini essentialnya saya kasih di essential klasik, biar atasnya ini ada controllernya atau settingan-settingan yang mungkin kita akan perlukan nanti. Kemudian sekarang kita akan mencoba membuat cover dulu ya, cover dulu. Tapi sebelumnya teman-teman bisa, untuk membantu teman-teman itu ngedesain, teman-teman bisa aktifkan widgets atau guide ya. Di sini ada layout. Nah, layout. Kemudian di sini ada create with apa guide ya, atau saya bilang itu grid lah, bisa dibilang seperti itu. Oke, silakan teman-teman klik. Nah, untuk row numbernya, silakan teman-teman tambahkan. Ini sebelumnya previewnya di checklist dulu ya, biar nanti ketika kita nambah garis itu ada keluar garisnya. Mungkin teman-teman tambahkan di sini 7. Kemudian untuk kolomnya bisa ke 5, row numbernya 7, kemudian kolom numbernya 5. Kemudian silakan teman-teman oke saja. Nah, kemarin kita sudah menggunakan rectangle sebagai ketika kita pengen memasukkan sebuah foto, kita bisa pakai rectangle. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan pen tool. Udah, silakan teman-teman buat seperti ini ya, buat segitiga menggunakan pen tool. Ini ngikutin garis ini aja, garisnya aja. Nah, itu gunanya grid itu seperti ini. Saya tahan shift biar tidak meleot-meleot. Nah, kemudian mengambil titik di sini lagi. Kemudian saya satukan lagi. Jadi saya gabungkan deh. Seperti ini. Nanti jadinya kalau saya kasih warna seperti ini. Kurang lebihnya ini saya untuk struknya saya nonkan saja. Nah, kemudian untuk satu lagi kita akan membuat di bawahnya nih, di segitiga. Silahkan membuat menggunakan pen tool lagi ya, pen tool lagi. Untuk pen toolnya, nah seperti ini. Yang satu lagi buat seperti ini. Segini, kasih titik sebelah sini ya, di ujung sini ya, di ujung sini. Kemudian kira-kira aja mungkin segini aja. Jadi kayak antara segitiga yang kita buat baru ini sama segitiga yang lama itu ukurannya hampir sama kayak grid yang kita buat tadi, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian mungkin di sini, nah ya bener kan. Nah, ini udah lurus. Nah, ini garisnya sudah lurus ya, sama yang di atas. Nah, ini tadi kan kita yang segitiga yang sebelah sini ya, segitiga yang awal tadi atau pen tool yang kita buat yang awal tadi itu 3 titik, 1 di sini, 2, 3. Nah, ketika kita gabungkan jadi satu, dia sudah membuat shape. Nah, kalau seumpamanya saya gabungkan langsung, coba perhatikan. Nah, ini nanti akan warnanya yang sini putih dan sini ada fill. Ketika kita isi fillnya itu akan berisi. Nah, untuk mengatasi itu teman-teman bisa buat titik lagi di luar kotak seperti ini ya. Buat titik lagi di luar kotak atau di luar lembarannya page sekalian, kemudian baru digabungkan. Nah, ini ketika kita pasang fill, saya kasih warna ungu aja atau pink. Kemudian, nah ini udah ada isinya. Tenang aja, untuk yang ini, untuk yang keluar di lembar kerja kalian atau lembar kertas ini, itu tidak akan tercetak ketika nanti teman-teman ekspor begitu. Ini untuk struknya saya matikan. Jadi kita punya 2 shape atau 2 pen tool ya, 2 pads, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang ini silakan teman-teman importkan page yang telah kita sediakan.
terserah nanti teman-teman itu letaknya di mana. Kalau saya di file. Untuk importnya ya, kemarin kita sudah belajar. Klik dulu si shape-nya yang kita ingin masukkan ke gambarnya. Klik dulu, kemudian ke file, ke place, kemudian arahkan ke folder teman-teman. Saya di sini. Nah, ini ada berapa teks ya. Temanya ini City Light. Mungkin saya ngambil yang ini aja. Ini bebas ya teman-teman, mau pakai yang mana aja bebas. Nah, ini sudah kita importkan. Nah, kalau kemarin teman-teman itu ingin mengecilkan si teksnya ini, bukan si teksnya, mengecilkan si fotonya ini kan manual seperti ini ya. Nah, manual seperti ini. Nah, ini sebenarnya tuh ada cara cepatnya teman. Ini saya Ctrl Z dulu. Nah, ini. Nah, cara cepatnya teman-teman cukup klik aja shape-nya. Kemudian teman-teman bisa klik kanan. Di sini ada fitting. Fitting, pilih yang fill frame proportionally atau Ctrl Alt Shift J. Silakan teman-teman klik. Di sini sudah proporsional sendirilah anggapannya. Udah auto mengikuti yang teman-teman buat. Lakukan hal yang sama di segitiga yang pink atau yang selanjutnya. Sama kayak tadi, diklik dulu ininya, apa namanya, segitiganya, kemudian file, kemudian place. Terserah teman-teman pakai yang mana, saya pakai ini aja. Nah, kemudian klik kanan lagi sama seperti tadi, ke fitting, kemudian fill frame proportionally, bisa. Nah, selanjutnya silahkan teman-teman buat teks di atas ini ya. Buat teks di atas ini bisa menggunakan tab tool, menggunakan tab tool. Ini saya mungkin kecil dulu aja segini. Kemudian bisa kasih nama kalian ya, atau nama, lah, city kita ya. City kita kecilkan dulu gini, nggak apa-apa. Kemudian kita besarkan. Tadi kecilkan pakai ini ya, pakai selection ya. Kemudian untuk membesarkan agar ikut semua, itu kita menggunakan free transform tool. Ini silahkan diklik, kemudian baru teman-teman tahan shift, diklik, di besarkan seperti ini. Nah, ini bisa ya, terserah di centerkan kah, atau di ujung sini, atau di sebelah mana, terserah kali. Kalau saya mungkin di sini aja, tengah aja nggak masalah. Kalau mas kiranya pengen di fullin ke putih ya, teman-teman bisa. Ini saya besarkan dulu, ini segini ya. Saya besarkan dulu, baru salah, sorry. Kita pakai yang selection aja agar transformnya atau scale-nya itu tidak berpengaruh lah. Ini saya double klik, kemudian saya blok. Nah, ini di atas ini ada VA. Ini bisa teman-teman tambahkan aja. Mungkin di 150 Pak ya. Oh, kurang. 300 mungkin. Kurang juga 1000. Besaran berarti 800. Besaran juga 500. Cukup 500 mungkin. Segini aja. Kemudian seperti ini. Nah, ini bisa. Nah, kemudian di bawahnya silakan teman-teman buat lagi teks. Saya duplikat dari atas saja biar sama jenis teksnya, kemudian sama juga di jenis ukuran teksnya gitu. Tambahkan LIGHT. Ini karena kebesaran jadi tinggal dikecilkan aja ke 180 mungkin. Lalu kecil 100. Besaran 90 aja. Ke 90 tinggal dimasukkan saja. Dikira-kira aja. Kiranya tengah. Bagi yang silinder ya mungkin agak kesusahan mungkin. Tapi nggak masalah. Oke, dikira-kira aja. Nah, ini cukup. Atau mungkin teman-teman pengen teksnya saya nggak suka ini Pak, ya udah di teksnya diganti aja, nggak apa-apa. Serah pakai yang mana. Nah, ini boleh modern nomor ini ya. Serah. Kalau kalian nggak punya ini ya, nggak punya modern nomor 20, ini terserah kalian pakai Arial atau apa ya, nggak masalah. Ini sudah selesai. Nah, kemudian Pak, saya pengen ngelihat hasil akhirnya tanpa grid, tanpa grid. Teman bisa klik kanan.
Nah di sini ada grid and guides. Nah, bisa di hide. Nah ini bisa. Oh jadinya tuh nanti seperti ini. Tenang aja, nanti yang ujung ini kan kita ada kelebihan ya. Ketika nanti teman-teman ekspor itu tidak akan ikut ya, tidak akan jadi melebar kemana-mana tuh. Oke, kita show dulu. Oke, selanjutnya kita akan membuat beberapa artikel ya atau konten lah di halaman selanjutnya. Oke, silakan teman-teman tambahkan 2 halaman. Caranya di sini ada page. Ini silakan diklik, kemudian ditambahkan 2. Di sini ada create new page. Silakan diklik sekali dan 2 kali. Nah, kita punya 2 lembar halaman lagi ya di sini. Nah, ini saya sembunyikan lagi biar nggak terlalu mengganggu. Selanjutnya, silahkan teman-teman tambahkan grid lagi sama seperti yang tadi. Di atas ini kan mungkin tadi 7 kali 5 ya kayaknya. Yang row-nya itu mungkin 7. Kita tambahkan lagi ke layout, kemudian ke grid widths. Nah, sini mungkin kita tambahkan 4. Boleh coba 4, kemudian kolomnya juga lagi. Mungkin kalau di sini 4 aja. Nah, 4 kali 4. Silahkan di oke. Nah di sini silahkan teman-teman tambahkan. Oh ya, kemarin kan kita mungkin menggunakan sama ya. Tadi kita menggunakan yang ini, membuat shape-nya ini menggunakan pen tool. Sekarang kita akan menggunakan rectangle frame di sini. Silakan teman-teman tambahkan full, mungkin di sebelah sini aja. Tambahkan frame full seperti ini. Frame full seperti ini. Kemudian baru teman-teman importkan foto yang ingin teman-teman importkan, sama seperti yang sebelumnya pakai place. Silahkan ke file, kemudian ke place. Silahkan yang mana ya, ini aja. Dan kita open. Ini mungkin sedikit proporsional ya. Tapi ketika teman-teman double klik, ya ini ternyata belum. Jadi bisa teman-teman klik kanan, klik dulu yang ini ya, si frame-nya tadi, klik kanan. Kemudian fitting, nah fill frame proportional. Oh kita double klik, nah, pas tuh. Oke. Kemudian silahkan tambahkan lagi mungkin di bawah apa ya? Di bawah aja lah, di bawah. Tambahkan lagi frame di bawah, tengah segini aja mungkin. Cukup. Tambahkan lagi fotonya, file, place. Kemudian tambahkan serah bebas. Saya ngambil yang ini. Klik kanan, fitting. Kalau sekiranya ini masih burik ya, kita klik kanan, display high quality. Oke, kita lihat nge-lag apa enggak nih. Kayaknya nge-lag. Bodo amat tapi. Belum lah, komputer lama ya. Oke, sekarang kita akan menambahkan beberapa teks. Nah, gunanya teks ini ya, gunanya grid ya, gunanya grid itu bisa menggunakan memudahkan teman-teman untuk layouting layouting konten lah, isi kontennya. Sekarang coba teman-teman, sekarang pakai tab dan buat ini kan ada garis. Ini teman-teman bisa buat isi artikelnya ya. Segini mungkin ditambahkan sedikit, apa salah. Sekiranya mungkin sedikit. Ini mungkin. Kemudian kita isi placeholder aja, klik kanan, fill with placeholder. Ini udah. Nah, kita isikan sebelah ini masih untuk ini kan masih rata kiri semua nih. Rata kiri semua. Kalau namanya nanti yang sebelah sini itu teman-teman pengen rata kanan kiri, kemudian yang bawahnya ini biar seperti ini. Teman-teman silahkan kontrol aja, kita blok semuanya. Nah, di bawahnya ini kan ada. Nah, justify with last line like left. Silahkan.
dia akan rata kanan kiri, kemudian yang paling bawah ketika di enter dia tidak akan ikut. Dan mungkin kita geser aja ke sini, kita duplikat ya, saya pakai Alt Shift tadi. Nah ini sudah. Nah enaknya pakai grid, tapi mungkin teman-teman itu bakal setiap desainer atau setiap orang yang suka graphic design itu akan punya karakter sendiri. Kalau saya pribadi itu lebih suka menggunakan light. Kalau saya lebih suka menggunakan light. Nah untuk line itu sendiri, grid ini bisa teman-teman jadi acuan agar tidak terlalu biar sama semua lah intinya. Contoh, saya gunakan rectangle di sini. Nah ini saya nggak pakai shift ya. Ini sudah presisi. Ini kayak ada magnetnya. Ini filenya saya kasih hitam aja. Ini biru ding. Biru aja. Untuk struknya saya matikan. Tinggal diputar saja. Tinggal diputar seperti ini. Mungkin tak taruh di sini aja, nggak masalah. Oke. Mungkin di sini kita kasih judul sedikit ya. Ini kita kecilin aja. Kecilin sedikit segini. Kita akan kasih judul di bawah sini. Gunakan tab tool. Tab toolnya mungkin dari sini aja. Dari sini bawah. Kira-kira aja mungkin segini. City light. City light. LED HT. Kita aja mungkin terus dibesarin. 100. Besaran. Apa? 80 kah? Penting. 60 mungkin 50 deh. Oke. 50. Ini 50. Nah, 50 aja. Kalau teman-teman kurang besar bisa dibesarin. Ya, dibesarin ya. Sebelum pakai transform. Segini oke. Sip. Oke, di transform. Nah, kalau maksud boleh. Kemudian mungkin saya ganti juga ke modern. Saya turunkan lagi. Nah ini bisa. Ini saya ubah warnanya menjadi biru sama kayak LED. Malah feel-nya ya, sorry hati-hati. Oke, seperti ini. Nah, saya akan menambahkan garis di sini. Garis lagi, line lagi ya. Seperti ini. Tapi saya nggak mau kompas dari ini agar ukurannya itu sama. Saya akan membuat garis mengikuti gridnya. Ini contoh segini aja. Seperti ini. Ini sudah presisi. Ini tinggal di struknya di nonaktifkan, kemudian tambah. Nah ini sudah pas. Ini sudah pas. Nah, tergantung teman-teman sukanya seperti apa. Sebenarnya seperti itu. Kalau saya pribadi lebih suka menggunakan line daripada bullet atau yang bubble gitu, yang 3D nggak terlalu suka. Saya lebih suka main dengan garis. Kalau teman-teman pakai yang saya nggak terlalu suka pakai garis-garis, ya silakan. Serah nanti seperti apa untuk final projectnya. Kemudian teman-teman silahkan membuat
Sedangkan teman-teman membuat L di sini ya, L atau V, nggak masalah. L atau V di sini. Itu tak kecilin sini aja gitu. Saya pakai V aja lah. V. V. Saya kasih warna putih kalau kelihatan. CO2 kurang besar. 100 mungkin. 200. Nggak masalah sih sebentar tak giniin aja. Kemudian kita taruh di sini. Nah, ini enaknya untuk grid tuh seperti ini, ketika ada marknya besarin sini. Ini tak taruh di sini. Oke, sudah buat seperti ini. Sekarang teman-teman buat lagi paragraf menggunakan tab tool lagi. Betul. Ini mungkin klik kanan, terus kemudian Ctrl A, ubah warna jadi putih agar kelihatan. Ini cukup. Nah sekarang teman-teman klik ya, kita akan membuat outline. Cara membuat outline-nya itu ada di huruf V ini, huruf V. Nah outline-nya silakan teman-teman klik aja nih, diklik dulu menggunakan selection ya, diklik dulu. Kemudian teman-teman bisa pergi ke type. Nah ini ada create outline, silahkan diklik. Sudah. Nah kalau sudah, sekarang teman-teman pergi ke window, aktifkan di sini ada text wrap, silahkan diklik. Nah, dia akan keluar. Ini saya sembunyikan di sini aja biar rapi ya nanti ya. Kalau udah silahkan diklik. Nah kemudian pilih yang wrap around object shape, silahkan diklik. Kemudian ini untuk settingannya dia akan keluar satu saja, silahkan ditambah. Dia akan membuat line di sini ya. Nah ini bukan stroke ya, beda. Stroke sama outline itu beda. Bedanya ketika saya klik bebas, dia akan hilang untuk line-nya ya. Tapi ketika teman-teman itu paragrafnya ini teman-teman geser ke sebelahnya segini, ini dia akan ada batasan dari paragraf sama huruf V-nya tadi. Kita coba. Ada batasan dari outline-nya ini, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau pemain nanti teman-teman itu pengen bermain dengan seperti ini, berarti menggunakan outline itu begitu. Mungkin biar rapi tak mentokin aja segini, klik kanan plus tambahkan line lagi, mungkin di bawahnya juga. Saya tambah yang saya matikan ini untuk batasan lah. Kita lihat hasil akhirnya. Oke, mungkin itu aja. Untuk materi hari ini. Jadi kita sudah bermain dengan tadi profesional ya, klik kanan kemudian fitting. Anggapannya untuk memudahkan kalian untuk profesional, agar fotonya itu proporsional, tidak harus manual. Kemudian kita juga udah belajar tentang outline di sini, text wrap juga oke. Nah untuk kuisnya silahkan teman-teman tambahkan nanti page satu lagi ya. Kita tambahkan page satu lagi sini. Saya tambahkan dulu gridnya show.
Nah, di sini silakan teman-teman membuat. Nah, silakan teman-teman buat seperti ini. Di atas ini ada nama, kemudian ini ada name kalian, turun ke bawah. Nah, kemudian untuk paragrafnya ini bukan teman-teman buat seperti ini ya. Saya contohkan sedikit sebelahnya. Teman-teman tidak boleh menggunakan seperti ini. Ini contoh. Saya membuat seperti ini ya. Ini kemudian saya kasih placeholder. Nah, kemudian ini kan ada batasan turunnya. Kemudian teman-teman nggak boleh seperti ini. Ini diantar sampai ke bawah. Itu tidak boleh. Itu menggunakan outline. Jadi jangan curang, kerjakan dengan jujur, nggak usah curang. Ya mungkin itu aja dari saya. Jangan lupa ngerjakan praktikumnya, laporan praktikum, kerjakan yang sungguh-sungguh, jangan curang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.